Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan bimbingan masih terkait dengan haji dan umroh. Di sini Abah sudah mencatat ada 7 tempat yang mustajab untuk berdoa, dan harapannya pada saat Abah jelaskan, Bapak Ibu bisa mendatangi tempat-tempat tersebut untuk berdoa. Harapannya mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu, doa-doanya, harapannya Allah akan mengabulkan. Langsung saja yang pertama, yaitu multazam. Jadi multazam ini letaknya ada di sebelah kiri pintu Ka'bah. Ya, saya ulangi ya. Sebelah kiri pintu Ka'bah, kemudian setelah multazam ada yang namanya Hajar Aswad. Nah, ciri-cirinya adalah kalau dari jauh perhatikan saja pintu Ka'bah dulu. Kemudian ada di sebelah kiri agak menjauh itu pojoknya, pojok Ka'bah itu ada orang lagi berdiri, petugas keamanan, askar. Nah, disitulah lokasi yang mustajab untuk berdoa, yaitu multazam antara pintu Ka'bah sebelah kiri dan Hajar Aswad. Jadi adanya di sebelah kiri pintu Ka'bah. Ya, adanya di tengah-tengah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ya, kurang lebih sekitar lebarnya 2 meter lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu ingin berdoa di situ, Nabi memberikan contoh cara berdoanya dan juga dipraktekkan oleh para sahabatnya. Dijelaskan dalam hadis, Nabi itu di dalam mempraktekkan doa di multazam, yaitu pipi kanan dan dadanya nempel di tembok Ka'bah. Kemudian lengan kiri dan lengan yang kanan juga nempel. Berarti seperti ini. Pipi nempel, dada nempel, kemudian kedua lengan nempel. Seperti ini. Itu afdolnya berdoa di multazam. Jadi bukan seperti ini. Nah, itu ya dijelaskan dalam hadis dan diikuti oleh para sahabat. Ada hadisnya sudah dikaji oleh Abah. Ini Abah persingkat saja karena materinya sangat banyak. Nah, biasanya Abah itu di dalam membimbing jamaah-jamaah umroh memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau, ya, yang sehat, yang kuat, syukur-syukur yang masih muda. Ini bagi laki-laki. Biasanya Abah menawarkan, hayo siapa yang mau berdoa di multazam. Dan posisinya, ya, pada saat akan berdoa di situ, posisi kaki itu diusahakan naik ke pondasi Ka'bah. Jadi, yang namanya Baitullah ini, Bapak Ibu, ada pondasinya. Kurang lebih sekitar tingginya ya sekitar 1 meter lah. Ya, warnanya, batunya warna putih, naik ke situ. Ya, diusahakan naik. Nah, tips sedikit dari Abah. Pada saat ikut antrian, ambil dari sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu kan berarti kan pintu Ka'bah. Banyak orang bergelantungan di situ. Nah, usahakan nempel di dinding Ka'bah, di bawah pintu dulu, dikit, bergeser ke kiri. Abah ulangi, pipi dan dada tempelkan di dinding Ka'bah, kemudian kedua lengan juga tempelkan. Berarti wajahnya menghadapnya kemana? Menghadap ke arah orang yang sedang berdiri di pojok Hajar Aswad itu. Begini nempelnya seperti itu. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat di YouTube beberapa tentara, ya, tentara itu pada saat sepi dia berusaha berdoa di situ dan dia tahu caranya. Tempelkan dadanya, pipinya, kemudian tempelkan kedua lengannya. Seperti itu emang tuntunannya. Ya. Selanjutnya yang kedua, Abah menyarankan usahakan supaya bisa berdoa di Hijr Ismail.
Nah, lokasi Hijr Ismail berada di sebelah kanan Baitullah. Ciri-cirinya ada bangunan setengah lingkaran, tingginya kurang lebih 2 meter. Di situ ada lampu, ya, lampu beberapa buah itu ada di situ. Nah, itu di dalamnya, kalau Bapak Ibu bisa masuk ke situ, berdoa atau sholat di situ, sama dengan berdoa atau sholat di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah. Sebab yang namanya Hijr Ismail itu sesungguhnya itu masih bagian dari Baitullah, masih bagian dari Ka'bah. Jadi zaman dulunya Ka'bah itu ya memanjang modelnya, bukan kotak. Ya. Jadi tadi ya, usahakan bisa berdoa di Hijr Ismail. Nah, hanya saja info terbaru, kemarin itu istri Abah bimbing jamaah-jamaah umroh. Jadi ada tata cara baru. Kalau zaman dulu kan biasanya itu ngantri panjang ya di pintunya itu. Kalau sekarang ini ada suatu tempat dikumpulkan kurang lebih sekitar sudah mencapai 50 orang, kemudian petugas itu ya melewati orang-orang yang tawaf, mengawal, kemudian jamaah-jamaah silakan masuk langsung ke Hijr Ismail. Hanya saja ya tidak dicampur antara laki dan perempuan. Jadi misalnya kalau wanita semua, kalau laki-laki laki-laki. Kalau wanita atau perempuan itu biasanya waktu duha. Kalau laki-laki ya umumnya yang Abah tahu itu malam hari. Ya, silahkan bisa sholat atau berdoa di Hijr Ismail. Karena itu merupakan tempat yang mustajab sama dengan berdoa atau sholat di dalam Ka'bah. Kalau dia berdoa di situ berarti sama dengan berdoa di dalam Ka'bah. Kalau dia sholat di situ berarti sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Karena itu merupakan bagian Ka'bah. Lanjut yang ketiga yaitu Rukun Yaman. Nah, posisi Rukun Yaman ini pada saat Bapak Ibu tawaf, yang pertama ya orang tawaf itu kan lurus dengan Hajar Aswad sambil mengangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berjalan. Nah, pada saat berjalan dia akan menemui sudut yang pertama, kemudian nanti akan ya menemui lagi sudut kedua, kemudian akan menemui sudut yang ketiga. Nah, yang ketiga inilah namanya sudut Rukun Yaman atau pojok Rukun Yaman. Kenapa dikatakan Rukun Yaman? Sebab pojok itu menghadapnya ke arah negara Yaman. Ya, ciri-cirinya itu adalah biasanya ya kiswahnya itu tidak menutupi Rukun Yaman. Jadi semacam dicowak gitu ya. Ada terlihat batu Ka'bahnya. Nah, pada saat Bapak Ibu tawaf di Baitullah, kemudian sampailah lurus dengan Rukun Yaman, ada dua tata caranya. Boleh tidak mengangkat tangan, boleh juga isyarah mengangkat tangan. Sebab, nah dijelaskan ada dalam hadis itu, Nabi itu pada saat tawaf itu, dia menyentuh dua pojok, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Berarti kalau umpamanya tidak bisa menyentuh, boleh isyarah. Tetapi boleh juga tidak isyarah, tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Ya. Pada saat Bapak Ibu berdoa dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad, Allah ya, memerintahkan kepada 70 malaikat untuk mengamini orang yang berdoa dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad. Silahkan pada saat Bapak Ibu ya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan boleh ditambahi dengan doa-doa yang baik. Ya, minta misalnya sehat ya, minta sembuh penyakit dan lain sebagainya. Boleh, silahkan ya. Nah, itu juga mustajab. Ada sedikit cerita Bapak Ibu. Nah, ini dipraktekkan oleh teman Abah. Beliau juga sebagai seorang ulama. Beliau itu punya anak yang tidak bisa bicara. Tahun 2023 kemarin dia pada saat haji dia berdoa di situ. Pada saat dia tawaf lurus dengan Rukun Yaman, kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dia berdoa,
Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah anak saya supaya bisa bicara ya Allah. Ya, ternyata sepulang dari haji, beberapa saat kemudian anaknya bisa bicara. Nah, itu sedikit kisah. Beliau menceritakan, ya ternyata benar bahwa doanya dikabulkan pada saat dia berdoa di rukun Yaman. Itu ya. Lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu berdoa di belakang makom Ibrahim pada saat Bapak Ibu selesai melaksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kan orang tawaf ini 7 putaran, setelah itu ya kalau sudah selesai menuju ke belakang makom Ibrahim, itu tuntunannya. Sholat 2 rakaat, setelah sholat silakan berdoa, itu mustajab. Bahkan Abah sudah memberikan arahan-arahan, tuntunannya adalah membaca doa Nabi Adam. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pada saat sudah selesai 2 rakaat ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, angkat tangannya, kemudian doa dulu tuh, ya, baca doa Nabi Adam. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati, dan seterusnya. Kemudian langsung minta apa permintaannya, itu makbul. Kenapa? Hadisnya menjelaskan, barang siapa yang tawaf 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian setelah itu dia berdoa dengan membaca doa Nabi Adam, maka Allah akan kabulkan doanya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan hilangkan kesusahan besar dan kesusahan kecilnya. Kemudian apabila dia punya usaha, berniaga, berdagang, Allah akan membantu usahanya supaya maju, supaya lancar. Allah akan berada di situ membantu usahanya. Kemudian yang terakhir, urusan dunianya Allah akan mudahkan walaupun dia tidak minta. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu. Ya, dalam hadis Tabrani. Untuk itu silahkan Bapak Ibu, Abah sudah buatkan videonya doa Nabi Adam. Jadi setelah sholat 2 rakaat dibaca dulu doa Nabi Adamnya, kemudian sampaikan apa permintaannya. Itu ya. Selanjutnya yang kelima yaitu pada saat Bapak Ibu minum air Zam-Zam. Ya, Abah sudah jelaskan tata cara minum air Zam-Zam setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian melipir ke belakang. Kalau sekarang itu adanya di belakang galon-galonnya, silahkan ambil air Zam-Zam, usahakan jangan yang dingin ya, supaya tetap fisiknya itu prima, ya, sebab tidak semua orang kuat dingin. Cari yang ada tulisannya not cold, silahkan ambil. Nah kemudian ya tuntunannya ini pada saat Nabi setelah tawaf itu Nabi tidak duduk. Biasanya kan kalau Nabi itu kalau minum itu duduk. Ini pada saat setelah tawaf itu Nabi berdiri posisinya, ya, sambil berdiri kemudian Nabi menghadap ke Baitullah kemudian berdoa. Nah silahkan dilakukan, ya. Pada saat Bapak Ibu akan minum air Zam-Zam, ya, berdoalah kepada Allah, minta apa keinginannya, maka nanti Allah akan kabulkan doanya, tuh ya. Ingat ya, kan ada Ibni Abbas itu menjelaskan tata cara minum air Zam-Zam dan berikut doanya. Ya, diusahakan bagi yang haji dan umroh ya bisa membaca doanya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Itu cara membaca doa air Zam-Zam. Ya, sebelum minum tuh ya diusahakan doa itu seperti itu dulu. Ya, sebelum minum ya diusahakan bisa membaca doanya. Lanjut yang keenam yaitu tempat yang mustajab masih di Mekah, yaitu berada di Masjidil Haram, yaitu Bukit Sofa. Pada saat Bapak Ibu umroh, itu kan setelah tawaf itu sholat 2 rakaat, minum air Zam-Zam, kemudian berangkat menuju ke Bukit Sofa. Nah, pada saat berada di Bukit Sofa itu silahkan ya doa-doa yang sudah Abah ajarkan itu boleh ditambah dengan doa lain, boleh, tidak apa-apa. Umpamanya yang belum punya rumah, ya Allah semoga saya bisa kebeli rumah ya Allah. Yang sudah punya rumah minta lagi, ya Allah semoga bisa kebeli banyak rumah untuk dikontrak-kontrakin ya Allah. Yang belum punya mobil mewah boleh, silakan.
Ya, umpama punya anak perempuan yang belum mendapatkan jodoh, minta di situ. Boleh seperti itu ya. Ya Allah, berilah kepada anak saya jodoh, ya laki-laki yang soleh, yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah, yang memiliki rezeki berlimpah ruah, yang dermawan, yang sehat, yang barokah ya Allah. Umpamanya boleh, silakan ya. Nah kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu di bukit. Yang kedua yaitu Bukit Marwah. Jadi pada saat sa'i ini Bapak Ibu, nanti akan menemui dua bukit. Yang pertama Bukit Sofa, kemudian berjalan terus kurang lebih sekitar 400 meter akan menemui Bukit Marwah. Itu juga makbul untuk berdoa. Monggo silahkan bisa berdoa di tempat tersebut ya. Nah itu 7 tempat di mana Bapak Ibu dengan penjelasan-penjelasan yang Abah sampaikan ini, ya, jadi tahu mana saja tempat yang akan didatangi, bagaimana caranya berdoanya dan sebagainya, sudah Abah kasih tahu. Harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaksimalkan ibadah di tempat-tempat yang tadi Abah sebutkan, yaitu utamanya berdoa sebanyak-banyaknya. Hanya saja pesan Abah, berdoalah yang baik-baik ya. Silakan ya, minta pengampunan untuk dirinya, ya, orang tuanya, keluarganya. Doakan supaya anak keturunannya menjadi orang iman, menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, bisa datang ke Tanah Suci melaksanakan haji dan umroh. Tuh ya. Baik Bapak Ibu, itu beberapa hal yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan datang ke Kota Suci Mekah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.